Sebelum menonton video ini, tolong dengarkan ini baik-baik. Pastikan kalian sudah sarapan meski sederhana. Pastikan usaha kalian menuai hasil. Di tempat di mana kalian bekerja, kalian tenggelam dalam pekerjaan itu, mengatasi tantangan dan berdiskusi dengan kawan-kawan kalian. Sore harinya kalian pulang, disapa emak kalian atau istri kalian dengan ramah, menikmati waktu bersama mereka dengan penuh bahagia. Saat malam tiba, barulah kalian buka beranda YouTube kalian karena Mimin sudah menyiapkan sebuah suguhan menarik untuk mengakhiri hari kalian dengan senyum dan rasa syukur. Selamat menikmati and enjoy. Suasana pagi yang cerah di kediaman Lumina. Pagi ini Siron pamit pada semua teman masa kecilnya untuk kembali ke akademi. Mereka berharap agar kelak Siron dapat menjadi mage terhebat. Siron berjanji untuk kembali ke tempat ini begitu ada waktu. Namun tiba-tiba Lumina berlari dan mendekap erat tubuh Siron. Suatu hari jika Siron menjadi mage yang hebat, Lumina ingin Siron tetap mengenalinya. Siron tersenyum dan menyetujui hal itu. Kemudian dia pun berlalu, meninggalkan mereka semua menuju Akademi Sihir Alpes. Lumina tampak berkaca-kaca. Siron tampaknya telah menumbuhkan kasih sayang padanya. Melihat hal itu, sang pemimpin masa kecil mencoba memperbaiki suasana hatinya dengan mengatakan, "Bagaimana jika aku menangkapnya dan membawanya kemari?" Lumina mencoba untuk menahan air matanya. Dia mengatakan kalau Siron adalah cowok paling keren saat dia sedang mengejar mimpinya. Scene berpindah pada Siron yang sekarang telah sampai di bangunan Istas. Sebuah buku catatan kecil terkait cara memasuki bangunan ini. Waktu itu Ned mengatakan cara menemukan ruang grup riset mereka di antara 89 blok yang ada di gedung ini. Pertama Siron harus melihat jumlah angka di pojok langit-langit, kemudian melihat warna pintu yang ada di bawahnya. Yang itu berarti pintu kuning ruangan 19 adalah 5. Dan saat Siron melihat bahwa ada 3 jalur di sini, itu menunjukkan ada 3 blok lain yang terhubung dengan blok ini. Sembari menaiki tangga, Siron mulai paham dengan semua ini. Kemudian dia mencoba mengganti mereka dengan persamaan X, Y, dan Z. Setelah itu memasukkan mereka ke dalam sebuah rumus. Dan inilah yang disebut kunci utama Istas. Semua informasi Siron kemas terlebih dahulu untuk menemukan jalan menuju ruang grup risetnya. Diketahui kalau yang membuat persamaan ini adalah salah satu dari pendiri Istas yang menderita Sapan Sindrom. Dan yang memecahkan persamaan ini tidak lain adalah Eruki sendiri. Eruki menganggap kalau persamaan ini adalah sesuatu yang sangat indah. Selang beberapa saat Siron akhirnya mampu menemukan ruang grup riset sains spirit supranatural. Saat berjalan Siron mendengar kebisingan. Ned dan Eruki tampaknya terlibat percekcokan karena sudah menuai kekalahan akibat judi slot. Sebelum membuka pintu, Siron bergumam, melalui Istas dirinya banyak belajar. Jika dirinya perlu akar-akarnya, koneksinya yang berharga, dan semua momen kehidupannya bersamanya, dirinya akan bisa menapaki jalan hidup selangkah demi selangkah. Setelah masuk, Siron berkata, "Jadi kalian langsung pulang begitu bangkrut?" Mereka terkejut dan segera menoleh. Siron hanya berdiri di sana dengan mempertahankan senyumannya, berpikir bahwa dia berhutang budi pada semua orang. Dia mengungkapkan terima kasih yang dalam dengan raut wajah bahagia. Narasi kemudian bergeser ke camp pelatihan 48. Dia menunjukkan kepada mereka berdua kemajuan yang telah dia buat dalam sihirnya. Ned bertanya apakah Siron ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda pada sihirnya. Tetapi Eruki menyadari ada sesuatu yang salah di sana, karena Poton seharusnya memancar keluar. Tetapi sepertinya ini malah menyatu ke dalam. Ketika Siron meluncurkan sihirnya, mereka menyadari bahwa anak ini mampu membuat lubang menggunakan cahaya. Ned dibuat heboh dan mengatakan bahwa Siron sudah menyajikan hal yang ajaib. Siron mengatakan kalau ini adalah sihir yang ia kembangkan sendiri. Dia menyebutnya sebagai Poton Canon. Eruki mengatakan bahwa seharusnya ini sangat sulit dilakukan. Mantra macam apa ini? Siron berjanji akan menjelaskan semua ini. Dia bertanya apakah mereka bisa pergi ke suatu tempat, karena dia memiliki sesuatu yang ingin dia bicarakan. Sebuah restoran di luar sekolah. Di sana dia memberitahu teman-temannya bahwa dia sudah menambahkan massa terhadap Poton. Ned mengatakan kalau itu tidak masuk akal. Jika itu benar adanya, berarti dia juga akan bisa melakukan hal yang sama untuk listrik. Namun Eruki menyelanya dengan mengatakan bahwa ini mengejutkan. Dia tak menyangka Siron bisa memberikan massa pada partikel yang tidak bisa bermassa. Siron mengatakan kalau dia sudah berhasil menggunakan pengetahuan tanpa nama, sehingga sensasi menyeramkan yang sering dia alami kini menghilang. Dia juga sudah menemukan makna di balik mimpi buruk yang menghantuinya. Ned mengatakan kalau ini luar biasa.
Jika dia mampu mengatur semua pengetahuan ini dan teori yang menyajikannya akan menjadi penemuan inovatif bagi kehidupan magic, bahkan mungkin bagi seluruh dunia. Haruki mengatakan kalau ini memang mengesankan, tetapi hanya karena dia mengetahui teori di balik itu. Bukan berarti dia akan langsung mampu menggunakan photon cannon. Bahkan jikapun dia memiliki kemahatauan atau dikenal dengan sebutan omnisciensi, memahami omnipotensi atau kemahakuasaan akan sangat sulit dilakukan. Ned menyadari bahwa ini bisa menjadi sedikit lebih luar biasa daripada yang mereka bayangkan. Itulah kenapa Chiron mengatakan dia ingin membuat permintaan pada mereka. Dia ingin meneliti ini lebih jauh, tapi karena sekarang mereka sedang diskors, dia bilang dia tidak bisa pergi ke perpustakaan bangsawan sendirian. Dia berharap supaya mereka bisa mengantarnya. Ned mengatakan kalau itu tidak jadi masalah. Tapi kenapa kau tidak bisa masuk ke sana? Tanya Ned padanya yang membuat dia terdiam. Chiron mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah mereka masih bisa menatapnya seperti sedia kala? Tetapi jika dia terus bungkam, mereka tidak akan pernah menjadi teman sejatinya. Chiron memutuskan untuk tidak melarikan diri dan memberitahu mereka bahwa dia bukanlah seorang bangsawan. Dia bilang dia hanyalah rakyat jelata yang dibuang di sebuah kandang kuda, di mana orang tuanya yang sekarang telah memungut dan membesarkannya. Ayahnya adalah seorang pemburu biasa. Chiron mengatakan semuanya dengan nada sedih sehingga membuat mereka terdiam sejenak. Ned mengatakan bahwa awalnya dia hampir khawatir melihat raut wajahnya yang tiba-tiba muram. Dia menanyakan apakah itu yang dia ingin katakan. Tiba-tiba Haruki bertanya apakah itu masuk akal. Ned marah dan meneriaki namanya. Tetapi Haruki terus saja bicara, menanyakan apakah Ned memahami arti di balik apa yang bajingan ini katakan. Dia baru saja memberitahumu tentang pendidikan dan sihir. Bukankah itu artinya dia baru saja memulai segalanya tahun ini? Hanya dalam 3 bulan dia bisa langsung melompat ke kelas 5. Dan dia juga mengalahkannya di depan semua orang. Belum lagi dia berkencan dengan seorang gadis mage jenius. Sebelum terlalu jauh Ned menutup mulutnya. Dengan tersenyum dia mengatakan bahwa status sosial Chiron tidak penting bagi mereka. Karena bagi Ned, Chiron adalah teman berharganya. Dia mulai menangis dan berterima kasih kepada mereka. Haruki kemudian bertanya apakah Ami sudah mengetahui ini semua. Chiron menegaskan bahwa mereka sudah saling kenal sejak mereka masih kecil. Ned penasaran dan terus bertanya karena ini begitu amat membuatnya cemburu. Narasi bergeser ke kota Basuka, ibu kota kerajaan Tormia. 5 tahun yang lalu di daerah Kumuh Radum, seorang anak laki-laki mencuri roti yang sedang dimakan orang-orang ini. Itulah kenapa mereka mengejar anak itu hingga ke daerah Kumuh Radum. Arin, ada apa? Bocah ini bernama Chanis. Dia bertanya apakah itu sangat sakit. Dia bilang dia sudah pulang dengan membawa roti sungguhan. Dia tidak ingin Arin mati. Tapi kemudian orang-orang itu berhasil menemukan anak laki-laki itu. Mengatakan bahwa mereka akhirnya menemukannya. Mereka mulai memukuli anak laki-laki itu. Bocah ini bertanya-tanya, mengapa mereka bisa menemukannya? Padahal ini adalah tempat yang sulit dijangkau. Dalam hal ini dia terus dipukuli. Dan salah satu pria mengatakan kalau Chanis benar-benar sampah masyarakat. Orang ini menambahkan bahwa Chanis mencoba menyembunyikan potongan daging lezat ini untuk dirinya sendiri. Chanis mengatakan dia akan membunuh mereka jika mencoba menyentuh Arin. Dia mulai mengumpat ke semua orang kalau dia akan membunuh mereka. Mereka tidak peduli dengan hal itu. Dia menyuruhnya untuk mencobanya di kehidupan selanjutnya. Salah satu temannya mengatakan untuk bergegas membunuhnya. Merasa pasrah, Chanis bergumam, seandainya dia punya kekuatan, mungkin dia bisa melakukan sesuatu. Tapi kemudian sesuatu seperti sihir muncul dan mulai membunuh orang-orang di depannya. Dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Arin mengambang di udara dan dikembalikan ke anak laki-laki itu. Penyihir muncul di hadapannya dan menanyakan, bagaimana menurutmu? Bukankah sihir sangat menyenangkan? Anak laki-laki itu tampaknya sangat menyukai apa yang terjadi. Beberapa tahun setelahnya, ibu kota kerajaan Tormia di masa sekarang, seseorang di atas gedung mengawasi orang lain dari kejauhan. Dia berpikir kalau keamanannya sangat ketat. Dia mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak relik sepanjang hidupnya. Itu adalah barang-barang yang sangat berharga secara arkeologis dan memiliki nilai fantastis. Dan dalam hal ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan kor pembatas mana
yang merupakan artefak dari hati naga. Dia mengatakan kalau artefak tersebut terletak di ruang berlapis baja di lantai 3. Di sana terdapat sekitar 15 penjaga yang melindunginya. Tapi sebelum mendapatkan artefak itu, seseorang berbisik kalau dia tidak boleh lupa bahwa setelah sampai di tempat itu, baik Spirit Zone atau magic lainnya tidak bisa digunakan. Dia memutuskan akan masuk ke sana dengan paksa. Kemudian suara itu memintanya untuk berhati-hati. Orang ini langsung melompat ke dalam gedung dan mulai memecahkan kaca, melemparkan dirinya ke dalam gedung, mengejutkan para penjaga. Mereka bertanya apa yang terjadi, apa kita diserang? Tetapi anak laki-laki itu tidak memberi mereka banyak waktu. Dia segera memanggil beberapa bayangan, bermain melawan penjaga dan berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa menggunakan sihir di tempat ini. Melihat bahwa mereka tidak akan dapat menghentikannya, salah satu penjaga meminta yang lain untuk membunyikan alarm. Suara misterius itu mendesaknya untuk bergegas lebih cepat, dan dia pun mulai menyerang lebih cepat pada semua orang di depannya. Dia tiba di sebuah pintu, dan bom! Dia dengan cepat menjebol pintu itu dan segera memasukinya. Ketika dia memasuki ruangan itu, dia melihat inti dari pembatas mana yang ia cari. Dia segera mengambil benda itu dengan tangannya sendiri. Namun alarm berbunyi saat tempat itu berubah menjadi merah. Ketika dia melihat ke belakang, para penjaga datang untuk menangkapnya. Ketika mereka menyadari bahwa anak laki-laki itu sudah mengambil perangkat itu, orang yang sama bergerak maju dan mulai menyerangnya. Tetapi sebelum dapat mencapainya, seseorang membuat mereka semua terjatuh. Dia berjalan di belakang laki-laki itu. Tampaknya orang ini juga menggunakan sihir yang sama. "Kau tiba tepat waktu, Arin," ucap laki-laki ini padanya. Dia bertanya pada Janice, apakah dia membunuh seseorang. Janice memintanya untuk tetap tenang, mengatakan bahwa dia hanya membuat mereka pingsan. Tetapi kemudian ledakan terjadi tepat pada saat itu. Penyihir di luar mengatakan dia tidak tahu bagaimana mereka bisa menggunakan sihir meski sudah dikekang oleh kor pembatas mana. Dia mengatakan kalau ini sudah berakhir, mereka tidak akan bisa mengalahkannya meski dengan kekuatan penuh. Saat dia menghancurkan dinding itu, dia mulai mencari mereka berdua. Keduanya muncul tanpa terluka dari serangan apinya. Si penyihir terkejut, menyadari apa yang mereka gunakan adalah tipe sihir hitam. Sihir yang sama pun mereka gunakan untuk menyerang penyihir yang berada di luar. Dia hampir tidak bisa mempertahankan diri dengan sihir anginnya, sehingga orang-orang itu menghilang dari hadapannya. Salah satu bawahan memberitahunya bahwa perangkat pembatas mana sudah dicuri. Berpikir bahwa jejak teleportasi tidak ditemukan, dia yakin kalau mereka belum jauh dan mengirim semua orang untuk mencari mereka. Dia berpikir bahwa mereka terlihat seperti anak-anak dan bertanya bagaimana bisa mereka berhasil masuk ke tempat ini dan mendapatkan inti core-nya. Sementara ruangan gedung itu sangat terang, tetapi mereka bisa menggunakan tipe magic hitam. Dia bertanya-tanya mengapa ini bisa terjadi. Dia meyakini bahwa hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini semua. Kegelapan yang menelan cahaya. Seseorang yang pernah menjatuhkan kerajaan ini dalam kegelapan yang mengerikan tanpa bisa disingkirkan oleh cahaya. Archmage yang bernama Archan Biltor. Dalam hal ini dia mengatakan bahwa dia seharusnya sudah mati 40 tahun yang lalu. Lalu mengapa ada orang yang meniru magicnya sekarang? Narasi kemudian melompat ke pegunungan di dekat Basuka. Keduanya tiba di laboratorium rahasia dan mengatakan bahwa mereka membawa bahan terakhir. Memanggil orang tua di dalam tabung itu sebagai master mereka. Mengatakan bahwa dengan itu dia akan kembali sebagai penyihir agung yang bersinar. Dia letakkan perangkat itu pada tempatnya, namun gadis ini terlihat enggan menerima ini semua. Ledakan mana mulai terjadi sehingga dia terkesima dengan itu. Biltor meraih bak mandi tempat dia berada dengan kekuatan luar biasa. Dia mengatakan itu membutuhkan waktu 40 tahun untuk bisa bertemu dengan bajingan yang sudah mengambil kekuatannya. Kani sangat senang melihat tuannya bebas. Biltor mulai menyebut Alpes Mire sebagai pengkhianat. Jadi mari kita ingat 40 tahun yang lalu ketika dia meneriaki Alpes bahwa penelitian itu bukan hanya miliknya. Mengatakan bahwa dia mengerahkan seluruh upayanya untuk riset ini. Alpes berdiri di tengah kobaran api. "Alpes, kenapa kau tega melakukan ini padaku?" Satu-satunya hal yang dilakukan Alpes adalah berbalik. Sambil menyeringai dia berkata, "Kenapa katamu?" Terlihat jelas di matanya kalau Alpes benar-benar sangat marah. Tiba-tiba Biltor terbakar dalam api dan saat ini dia berkata bahwa dia butuh 40 tahun untuk memulihkan kondisinya.
Rupanya 40 tahun ini telah memberinya banyak kebencian terhadap Alpes. Dia bertanya-tanya apakah Alpes berpikir dia akan lolos begitu saja setelah mengkhianatinya. Kedua orang ini mengatakan bahwa berkat Biltor mereka masih hidup hari itu. Mereka juga memperoleh kekuatan yang sangat besar sehingga dia menyerahkan jiwanya untuk Biltor. Biltor mengatakan bahwa dia menaruh kepercayaannya pada mereka, memanggilnya murid-murid tercintanya. Namun, gadis itu sepertinya tidak senang sama sekali dengan situasi ini. Biltor mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati karena Alpes adalah seseorang yang bisa membunuh siapapun demi mencapai tujuannya. Sementara itu Alpes sedang duduk mengamati hujan ketika dia bangun dan pergi ke rak buku untuk mengambil salah satu dari mereka. Itu seketika membuka jalan rahasia di mana dia menemukan perabot dengan bingkai foto di dalamnya. Menurutnya saat ini sedang hujan petir yang sama seperti hari itu. Dia melihat gambar besar di atas perapian. Dia meminta orang itu untuk jangan memaafkannya. Pada saat yang sama di kota Basuka, konferensi sekolah mingguan sedang diadakan oleh Asosiasi Guru Kerajaan. Ada beberapa orang di sana dan salah satu dari mereka berpikir dia sekarang mengerti alasan guru lain enggan mengikuti acara ini. Bagaimana bisa mereka berdebat selama 3 hari berturut-turut? Dan ternyata ini adalah guru Ted. Dia hanya berpikir saat ini ingin pulang. Dia mengatakan bahwa mereka luar biasa. Mengatakan bahwa meskipun perdebatan telah berakhir beberapa waktu yang lalu, mereka masih bisa mengobrol di pesta pada malamnya. Tapi dia mengatakan bahwa ada alasan baginya untuk berada di sini. Itu adalah untuk berbicara dengannya, berbicara dengan Reina Ogen. Dia berpikir kalau Reina adalah salah satu dari 99 artis ternama dan sekaligus seorang pianis sejati yang merupakan murid dari Merhen The Melody. Dia tidak percaya Reina masih bisa menunjukkan ekspresi ramah meski dari tadi dia dikerubungi oleh banyak orang. Dia mulai berpikir keinginannya untuk bisa mengobrol dengannya, tetapi dalam hal ini gadis itu menatapnya. Dia berbalik dan mulai merasa malu kemudian bertanya apakah dia sedang menatapnya. Dan dia hampir tidak percaya. Namun tepat pada saat itu Reina mengatakan bahwa senang bertemu denganmu, Profesor Ted. Dia terkejut, bertanya-tanya mengapa dia tahu namanya. Reina mengatakan bahwa tentu saja dia tahu, karena Ted adalah guru di Akademi Sir Alpes. Reina banyak tahu karena memang House of Ogen juga terletak di Kreas. Ted menjadi salah tingkah, berpikir bahwa dia tidak pernah membayangkan dia akan berbicara dengannya, sehingga dia berpikir bahwa sesuatu akan terjadi di antara keduanya, mengalami lamunan yang agak liar. Tapi dalam hal ini Reina malah menanyakan kabar Siron. Dia sedikit malu dan menanyakan apa yang dia bicarakan. Tapi dia secara otomatis mengingat file Siron, di mana dia bilang dia adalah seorang tamu keluarga Ogen. Dia akhirnya menyadari bahwa pertemuan mereka hampir seperti pertemuan orang tua dan guru. Dia mengatakan bahwa keluarganya sudah mengirim seorang siswa yang sangat berbakat pada kami. Siron adalah kebanggaan sekolah kami. Reina bertanya apakah dia punya teman? Ted mengatakan bahwa dia baik dan terkenal di semua kalangan. Dan bahkan Ted mengatakan bahwa dia merasa iri padanya. Entah bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengan Siron. Dia bahkan mengatakan di depan Reina kalau Siron punya pacar, sehingga Reina sepertinya tidak menyukainya sama sekali. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa pacarnya juga terkenal sebagai yang tercantik di antara para siswa. Reina dengan enggan mengatakan dia senang jika begitu adanya. Ted bertanya apakah Reina ingin dia menyampaikan pesan pada Siron. Ted menyadari suasana hati Reina saat ini. Namun Reina mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dia sudah senang telah mengetahui bahwa Siron bisa hidup dengan baik di sekolah. Namun Ted bersikeras kalau Reina tidak perlu khawatir. Dia tidak ingin menyombongkan diri, tetapi sekolah Sir Alpes adalah sekolah elit yang diakui oleh kerajaan. Dia mencoba memperbaiki suasana hatinya dengan mengatakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik sehingga dia tidak perlu khawatir tentang belajarnya. Dengan wajah yang berbinar-binar Reina berterima kasih padanya, memintanya untuk merawat Siron dengan baik. Ted saat ini tenggelam dalam pesona kecantikannya. Dia memberitahu gadis itu bahwa menurutnya pertemuan ini adalah takdir. Bagaimana kalau kita pulang sama-sama ke Kreas? Dia mengungkapkan keinginannya untuk makan siang bersama. Reina menyukai gagasannya, tetapi ada alasan lain kalau dia akan segera menghadiri sebuah acara di Basuka. Dengan murung Ted mengusulkan apakah dia bisa menonton pertunjukannya. Karena Reina terlanjur jatuh hati pada berondong muda. Sampai budak juga Reina tidak akan pernah menolehmu, Ted. Jadi, mari kita semangati saja perjuangan kawan kita ini, cuy. Haha. Ayo Ted, tunjukkan pesonamu sekarang juga. Setelah Reina menyadari kalau para penggemar Sutaji Channel mendukung Ted, dia akhirnya mengatakan akan merasa terhormat jika Ted datang untuk melihat penampilannya. Dalam hati Ted bergumam, "Oh Tuhan,
Tolong berkahi semua orang yang menonton cerita kami ini. Sehatkan juga adminnya yang tak kenal lelah merangkai kalimat demi pendengar merasa nyaman. Tetapi Reina mengatakan bahwa dia khawatir karena akan ada sedikit orang yang datang mengingat yang terjadi di ibu kota baru-baru ini. Ted bertanya, kejadian apa itu? Reina mengatakan bahwa tadi malam lapas Basuka diserang. Seorang tahanan kelas B melarikan diri. Dia mengatakan bahwa penjahat ini adalah penyihir hitam yang tidak dikenal. Karena itu ibu kotanya berada di bawah kendali militer. Tunggu, tadi kau bilang penyihir hitam? Ted tidak percaya karena mendengar tentang penyihir hitam. Dia bertanya apakah Reina bisa menjelaskan secara rinci. Dia hanya mendengar kalau dia adalah seorang pria tua berambut putih. Ted terdiam setelah mendengar ciri-cirinya. Saat Reina hendak melanjutkan bicaranya, dia meminta maaf dengan mengatakan dia harus pergi sekarang juga. Reina berteriak, bertanya kemana dia akan pergi. Ted berlari sambil memikirkan tentang penyihir hitam ini. Fakta bahwa dia tahu tahanan yang kabur ini. Dia menjadi kesal karena ini terjadi begitu cepat saat dia di luar. Narasi kemudian mundur pada kejadian malam sebelumnya. Penjara super ketat yang bernama Inferno yang merupakan pusat penahanan kriminal. Beberapa mayat tergeletak di sana. Kemudian salah satu dari mereka terus ditekan oleh sihir hitam sampai terbunuh. Sebagian lagi tertusuk di udara. Keputusasaan dan penderitaan yang ditimbulkan begitu kejam. Tangisan kematian bergema ketika bayangan hitam yang menjulang menyerbu ketumpukan penjaga untuk mengakhiri hidup mereka. Di tengah pembantaian ketiga orang ini terus maju, jeritan keputusasaan dan pemandangan pertumpahan darah sepertinya tidak cukup bagi mereka untuk berhenti. Dikatakan bahwa ilmu hitam memiliki dua ciri khusus, penyerapan dan asimilasi. Kegelapan menyerap energi yang diasimilasi ke dalam dirinya sendiri. Kegelapan yang menerima kesadaran mampu membuat serangan fisik yang kecil. Itu terbukti saat anak laki-laki ini membunuh seekor semut yang ada di dekatnya. Tetapi dia mengatakan bahwa kegelapan tidak akan pernah mengalahkan cahaya. Sehingga Biltor muncul dan mengatakan bahwa Kanis sudah melakukan yang terbaik. Saat dia menyentuh pundaknya, Kanis bergumam kalau Biltor adalah juru selamatnya. Dia mengklaim bahwa Biltor telah menyelamatkan Aren dan dirinya dari neraka jahanam. Dia menegaskan bahwa dengan sedikit usaha lagi, anak itu akan mampu menelan cahaya. Dia kagum dengan apa yang dilihatnya. Biltor mampu membunuh para semut itu, meskipun di tempat yang terang. Dan saat ini, Kanis telah berhasil membunuh beberapa orang di tempat itu. Saat sukses dengan pembantaian ini, Arin berbicara padanya bahwa tempat ini tidak ada hubungannya dengan balas dendam tuan mereka. Mengapa dia harus bertindak sejauh ini? Kanis menjawab bahwa yang perlu mereka lakukan adalah mempercayai tuannya. Bukankah kau juga mengetahuinya? Arin hanya menatapnya dengan khawatir. Kanis lebih lanjut mengatakan bahwa tuannya tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Arin mengatakan kalau dia mengerti, tetapi jelas yang tercermin di mata gadis itu kalau dia benar-benar terdistorsi. Biltor merobohkan pintu sepenuhnya dan mereka mulai memasuki tempat itu. Ketika beberapa sel hancur dari dalam keluar, orang-orang di dalam mengatakan bahwa Biltor memiliki kemampuan yang luar biasa. Mengatakan bahwa mereka senang dia telah membebaskan mereka. Menanyakan apakah dia seorang mage. Pria itu mengatakan bahwa Biltor bahkan membawa beberapa anak bersamanya. Apakah mereka akan melakukan karya wisata? Salah satu dari mereka mengajaknya bersalaman. Tetapi Biltor dengan angkuh mengatakan kalau tujuannya kemari adalah untuk memancing. Tetapi yang dapat hanya ikan asin. Ikan asin kau bilang? Kami ini udang rebon kau tahu? Temannya kemudian mengatakan, kakak pertama, apa si tua bangka ini baru saja memanggil kita ikan asin? Tetapi yang lain mengatakan sebaiknya kau tutup mulutmu atau kubuat kau seperti bubuk rengginang di dalam toples. Mereka mengancam akan menghabisinya dengan jumlah mereka. Mereka semua bergegas untuk meringkus kakek tua ini. Tetapi sebelum mereka dapat melakukan apapun, semuanya menjadi gelap. Mereka semua tersesat dan tidak bisa melihat apapun. Adik, di mana kau? Jangan bilang kau belum membayar tagihan listrik. Diamlah kakak. Apa kau tidak merasakan kalau temboknya semakin menyempit? Semua orang mulai merasakan hal yang sama sampai mereka merasakan tembok menekan mereka. Adik, berhenti mendorongku seperti itu. Wah, sesak napasku kambuh. Mereka meminta untuk berhenti, namun mereka semua terbunuh dan terjepit. Melihat kekejian ini, Arin menunduk kesal sampai hujan darah keluar dari balik dinding itu. Biltor melihat seseorang di pojokan. Dia bertanya apakah kau menggunakan skema untuk bersembunyi.
Pria itu menyadari kalau dia sudah terpojok. Saat bangun dia berpikir bahwa ini adalah akhir baginya. Dengan apa yang mereka lakukan, dia menyebut mereka sebagai psikopat gila. Dia bertanya-tanya apakah mereka melakukan ini adalah untuk memberontak melawan kerajaan. Tetapi saat dia menyadari bahwa mereka tidak suka omong kosong, dia memimpin adegan dengan melemparkan bola besi langsung ke wajah Biltor. Tapi apa yang terjadi? Dia merasakan seperti tidak mengenainya, seperti seolah-olah dampaknya terserap. Ternyata memang benar adanya. Inilah yang terjadi ketika dia sepenuhnya dilindungi oleh sihir hitam. Dia bertanya-tanya, siapa kau? Biltor mengatakan bahwa dia lulus ujian. Pria itu bertanya apa yang dia katakan. Padahal dia tidak mengikuti audisi apapun. Biltor mulai berjalan sambil melemparkan sihir ke arahnya. Pria itu mencoba melindungi diri dengan rantai di tangannya. Tetapi berpikir itu tidak mungkin cukup menahannya sehingga rantai tersebut hancur berkeping-keping. Biltor mengatakan dia sudah mengerti bahwa dia hanya bekerja demi uang. Jadi dia akan memberinya kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Dia bertanya apakah dia tertarik? Tahanan itu mengatakan bahwa tampaknya lebih mudah untuk berbicara dengannya daripada terbayang adu jotos. Canis terus memandangi laki-laki yang akan dibebaskan itu. Dia nampaknya sama sekali tidak menyukai apa yang terjadi ini. Dalam perjalanan, Ted sedang terburu-buru meminta si kusir untuk bergegas lebih cepat. Mengatakan bahwa dia telah memberinya banyak emas. Tetapi pria itu mengatakan bahwa tidak peduli seberapa cepat dia berlari, mereka tidak akan sampai di sana sampai besok pagi. Ted semakin menjadi-jadi, marah karena berpikir bahwa Biltor sudah menyerang penjara. Dia juga menyadari bahwa pendekatannya adalah untuk membalas dendam atas apa yang terjadi 40 tahun yang lalu. Dia memutuskan untuk memberitahu gurunya yaitu Alpes secepat yang dia bisa. Kini mereka sudah berada di area sekolah sihir Alpes. Mereka berdua datang bersama pria itu. Dia bernama Lukas. Lukas bertanya kepada mereka apakah dia benar-benar perlu melakukan ini di tengah hujan. Canis menyuruhnya untuk berhenti mengeluh. Lukas hanya perlu mengikuti kontraknya. Lukas menegaskan kalau mereka harus memberinya banyak bonus begitu tugas ini selesai. Jika saja Lukas tahu tujuan mereka adalah untuk menyergap akademi, maka dari awal dirinya pasti akan menolak. Saat mereka sedang mengobrol, Biltor terbang di udara untuk menyebarkan sihir kegelapannya terhadap penghuni Akademi Magic yang menjadi incaran mereka malam ini. Lukas berpikir bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia hanya mengikuti karena uang. Tetapi apa bedanya tindakan ini dengan berkhianat terhadap kerajaan? Hei, dengarkan aku, ucapnya bertanya pada Arin. Dia mengatakan bahwa Arin tidak terlihat seperti orang yang setuju untuk melakukan semua ini. Dia mengatakan kalau Arin terlalu cantik untuk bekerja sebagai kriminal. Saat Lukas menawarkan untuk pergi padanya, dengan nada marah Canis memanggilnya dan mengatakan bahwa tugasnya adalah mengawasi para sandera dan menyuruhnya untuk melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya. Dia bertanya di mana sandera yang dia maksud. Canis berkata dia akan mengetahuinya besok pagi. Biltor masih melayang di udara dan bersiap untuk melepaskan sebuah tabir. Tabir kepalsuan yang berwarna hitam pekat itu sudah dilepaskan di seluruh area akademi. Dengan satu mantra ini Biltor bisa mencakup seluruh akademi sekaligus. Dikatakan bahwa pada awalnya masa adalah yang muncul pertama kali. Melalui inilah simetri alam semesta rusak. Dan dari kejadian tersebut, dunia yang kita kenal ini lahir. Ned mengatakan bahwa pada akhirnya dunia yang mereka kenal sekarang tidak akan ada tanpa masa. Tapi kemudian dia teringat sesuatu yang lebih penting. Mengapa ada masa di titik awal? Mustahil masa muncul secara tiba-tiba, kan? Kalau begitu, kau tinggal bilang jika akulah yang menciptakan masa, ucap Eruki padanya. Ned bertanya apakah dia serius mengatakan itu. Bukankah Tuhan yang menciptakan segalanya? Eruki mengatakan itu karena dia juga tidak tahu. Mengatakan bahwa mereka menghabiskan seluruh masa hukuman dengan tinggal di perpustakaan ini dan meriset tentang apa yang bisa mereka temukan soal masa. Tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat memahami sesuatu yang tidak dapat dijangkau otak manusia. Dia berpikir mereka sudah mendekati omnisciensi sedekat mungkin. Dalam hal ini dia berbicara dengan Chiron dan menanyakan pendapatnya. Dikatakan bahwa kemahatauan seorang mage berfungsi untuk membantu mereka membentuk opini yang objektif dan tidak memihak. Namun omnipotensi seorang mage adalah murni individu, sehingga Chiron mengatakan bahwa sulit untuk menjelaskannya. Tetapi dia ingat perasaan yang dia miliki ketika kemampuannya mencapai omnisciensi, eksistensi, di mana dia dapat merasakan keinginannya untuk hidup, dan keinginan itu sangat kuat.
Sembari mengeluarkan omnipotensinya, Chiron berkata lagi, seolah-olah dia berusaha mati-matian untuk menunjukkan keberadaannya kepada seseorang dimanapun dia berada, bahwa keberadaannya itu sangat nyata. Eruki mengatakan bahwa jawabannya sangat dalam, yang dia artikan sebagai keinginan untuk membuktikan eksistensi miliknya. Ned punya ide untuk omnipotensi milik Chiron. Chiron, bagaimana kalau kita beri nama objek ini dengan nama God's Particle atau partikel dewa? Eruki mengatakan bahwa ini adalah nama yang bagus. Nama tersebut bisa membuatmu berpikir lebih kritis. Chiron berpikir bahwa nama itu sempurna seperti bayangannya, sehingga dia sangat menyukainya. Ned mengatakan bahwa omnipotensinya akan menjadi lebih kuat jika bayangan Chiron semakin jelas. Dia mulai berpikir tentang partikel ini dan berjanji akan mendalaminya lebih jauh. Sekarang mereka telah selesai dengan hukumannya dan kembali ke akademi. Saat berjalan di sekitar halaman, Ned mengatakan dia tidak percaya hari liburnya akan berakhir lebih cepat. Oi, barusan kau sebut hukuman kita sebagai hari libur. Tiba-tiba Chiron bertanya apakah mereka belum melupakan janji yang mereka buat kemarin. Mereka mulai berupaya untuk mengucapkannya dengan benar. Tentu saja, kita akan mencoba untuk masuk ke kelas 4 tahun ini. Chiron terkejut dengan semangat mereka yang loyo. Eruki mengatakan bahwa jika dia harus tertinggal di kelas 5 selama 1 tahun saja, apakah Chiron tidak masalah untuk tinggal 1 tahun lagi di akademi ini? Tetapi Chiron mengatakan bahwa nilai mereka lebih baik darinya, justru dialah yang merasa sengsara. Ned mengatakan karena ini adalah hari terakhir, bagaimana kalau kita nongki di ruang penelitian? Chiron mengatakan dia punya tempat untuk dikunjungi dan menyuruh mereka untuk pergi sementara dia akan menyusul setelah semuanya selesai. Chiron mengatakan bahwa 6 bulan yang lalu dia adalah murid baru yang tidak tahu apa-apa. Dan sekarang, aku berhasil mempelajari God Particle dan mendapatkan teman-teman yang berharga. Terlebih ada 1 orang. Tanpa menyebut namanya, dia mengingat semua hal yang telah mereka lalui. Kalian benar. Sosok tersebut tidak lain adalah Ami Karmis. Berpikir bahwa dia telah membantunya mencapai posisi ini, dia memutuskan untuk pergi menemuinya. Dia pergi ke pintu baja yang menuju ke gedung kelas lanjutan. Ketika dia sampai di sana dan melihat Ami, dia malah menakutinya. Chiron meminta maaf karena telah mengejutkan mereka. Dia mengatakan kalau dia hanya ingin memberi mereka kejutan. Tetapi apa yang terjadi? Ami bertanya mengapa dia berbicara begitu santai padanya. Chiron jelas terkejut. Dia bertanya-tanya apa yang dia bicarakan. Terlebih saat Cheryl bertanya apakah dia lupa di mana mereka berada sekarang. Dia mengatakan dia memuji keberaniannya untuk datang ke tempat ini. Tetapi bukankah ini sudah keterlaluan? Murid itu harusnya fokus belajar, kau tahu? Cheryl segera mengajak Ami pergi. Dia mengira hari ini akan aman-aman saja tanpa gangguan. Chiron mulai meneriaki keduanya dan bertanya apakah mereka melakukan ini karena dia sudah lama tidak mengunjungi mereka. Tetapi Cheryl mendorongnya ke lantai dengan air kopi berceceran kemana-mana. Padahal aku mengabaikan panggilanmu, tapi kau terus saja menguntit. Pergi sekarang juga, mumpung aku masih baik padamu. Chiron gemetar. Matanya berkaca-kaca karena mencoba untuk menahan. Matanya berkaca-kaca karena mencoba. Astaga, diam suara motor. Matanya berkaca-kaca karena mencoba untuk menahan air matanya. Ami segera menghentikan Cheryl dengan segera mengajaknya pergi dan mengatakan bahwa mereka sudah menyia-nyiakan waktu makan siang mereka. Chiron berpikir bahwa ini pasti mimpi. Tetapi saat dia menyentuh tanah untuk bangkit, dia sadar jika ini adalah dunia nyata. Sambil menjatuhkan air mata, anak laki-laki itu melarikan diri. Cheryl bertanya apa yang terjadi dengan orang itu. Tampangnya terlihat polos, tetapi cukup mesum juga. Dia memberitahu Ami untuk tidak khawatir karena dia sudah memiliki seseorang. Saat dia mengatakannya, dia terdiam. Dia lupa tentang orang yang akan dia sebutkan ini. Mereka mungkin menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat Chiron berlari dengan kesedihannya, dia bentrok dengan Mark. Saat Mark melihat di seragamnya ada angka 5, dia meminta maaf dan menyebut Chiron sebagai seniornya. Chiron bertanya, apakah Mark tidak mengenalinya? Chiron mengingatkannya kalau mereka sempat duel saat mengikuti ujian teleportasi. Mark menjadi sedikit bingung dan mengatakan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia bahkan meminta maaf kepadanya karena tidak mengenalinya. Ini membuat Chiron terkejut sekali lagi. Terlebih saat guru Chiron datang dan menanyakan apa yang terjadi di sini. Chiron hendak berbicara dengannya, namun Sienna bertanya, "Siapa kau ini?"
Dia belum pernah melihat Chiron sebelumnya dan menanyakan namanya. Kemudian mereka mulai bertanya-tanya kalau Chiron seperti bukan siswa sekolah ini. Mereka mencurigainya dan mempertanyakan apakah dia seorang pencuri. Chiron menjadi sangat gugup sehingga dia memilih untuk melarikan diri. Semua orang mulai berteriak, mengatakan bahwa ada seorang penyusup dan harus ditangkap. Chiron putus asa dan berpikir bahwa ini semua mungkin bohong. Dia terus-menerus berpikir keras kalau ini adalah kebohongan. Dia memutuskan untuk terus berlari menuju sahabat baiknya. Dan ketika dia sampai di sana, dia berteriak, "Ned, Eruke, kalian mengenaliku kan? Ini aku, Chiron. Aku Chiron." Ned memandanginya dengan penuh amarah. "Kenapa kau bisa masuk kemari? Siapa kau sebenarnya?" tanya mereka padanya. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar bersekolah di akademi ini. Dan apakah ini semua hanya mimpi sejak awal? Namun Ned bertanya, bagaimana orang luar sepertimu bisa mengetahui kunci utama Istas? Apa grup riset lain yang mengirimmu kemari, ha? Chiron hampir menangis dan ingin melarikan diri lagi. Saat Chiron ingin melarikan diri karena panik, tapi kemudian mereka berdua mulai terkikik tertawa karena sudah berhasil menipunya dengan cukup lama. Ned mengatakan kalau wajahnya lucu saat panik. Mereka terus mengolok-olok wajahnya, menghinanya dengan segala cara. Tetapi Chiron jatuh ke tanah. Bersyukur bahwa mereka berdua masih mengingatnya. Menyadari ini serius, mereka bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis?" Mereka segera menghampirinya dan bertanya lagi, "Katakan sesuatu, apa yang terjadi?" Chiron menceritakan semuanya kepada mereka. Dia mengatakan dia tidak percaya jika semua orang tidak mengenalinya. Eruki bilang itu aneh karena bahkan guru Sienna pun tidak bisa mengenalinya. Chiron mengklarifikasi bahwa cara mereka menatapnya itu sudah membuktikan kalau mereka tidak mengingatnya. Ned mengusulkan agar mereka pergi bersama untuk memastikan ini semua. Tapi Chiron bertanya, bagaimana jika kalian ikut melupakannya setelah keluar? Namun Eruki memiliki ide. Dia mengatakan bagaimana kalau mereka menulis tanda di masing-masing telapak tangan. Pesan itu mengatakan bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Dan orang dengan simbol bintang utara adalah temanmu. Dengan begitu menurutnya semuanya akan baik-baik saja meski mereka kehilangan ingatan. Chiron bilang apakah kejadian seperti itu disebabkan aktivitas supranatural yang menyerang psikis? Ned bilang dia tidak yakin, dan dari apa yang dia tahu, tidak ada hal yang bisa menyebabkan hilang ingatan seperti ini. Eruki mengusulkan pada mereka untuk keluar dan melihat kondisinya. Ketika mereka melihatnya, mereka menyadari sesuatu yang aneh telah terjadi. Bahkan lebih aneh dari apa yang Chiron katakan. Mereka bertanya-tanya kemana mereka akan pergi. Untuk mendapatkan jawaban, mereka memutuskan untuk lebih dekat melihatnya. Tetapi Chiron bertanya bagaimana jika kita ikut terjebak. Eruki menegaskan bahwa itu tidak mungkin karena Chiron sendiri sudah melakukan kontak fisik sebelumnya. Chiron menyadari bahwa keadaannya saat ini tidak berubah. Mungkin semuanya akan baik-baik saja. "Woi Gabe, mau kemana kau?" teriak Ned pada salah satu teman sekelasnya. Anak laki-laki itu bertanya, apakah Ned mengenalnya? Ned bertanya, tentu saja. Bertanya kemana dia akan pergi. Anak laki-laki itu terlihat putus asa. Dia meraih Ned dan berkata, "Katakan padaku, siapa aku ini? Dan suara apa yang kudengar dari tadi ini?" Eruki menilai kalau orang itu tidak menyadari bahwa suara yang dia dengar adalah suaranya sendiri. Dan bahkan sekarang dia sudah melupakan bahasanya sendiri. Dia mulai menggeram, berusaha menolak sugesti atas jiwanya dengan merasakan sakit yang luar biasa. Saat ingatannya menghilang dari dirinya, dia berhenti dan entah bagaimana semua orang berhenti bersama-sama. Tetapi setelah terhipnotis sepenuhnya, mereka mulai berjalan bersama ke tempat yang belum diketahui. Sebuah bayangan berjalan di bawah mereka dan bayangan itu berakhir di kaki Arryn. Dia memberitahu Canis bahwa semua orang sudah berhasil dikumpulkan dan memintanya untuk segera pergi. Namun Lucas bilang ini membuatnya merinding karena mereka sekarang sudah berubah menjadi zombie. Dia menyadari bahwa aktivitas otak mereka telah berhenti meskipun mereka masih hidup. Dia bermaksud akan melakukan sesuatu pada salah satu orang. Ini karena yakin tidak akan mendapat konsekuensi apapun. Saat dia melihat Amy, dia berkata, "Tidak kusangka ada gadis secantik ini. Bagaimana kalau kita bersenang-senang?" Tetapi tepat pada saat itu Canis memanggilnya. Dia menegaskan untuk jangan mengotori pekerjaan tuannya. Dia mengancam akan membunuhnya jika itu dilakukan. "Oh, kau cukup kejam juga. Tidak bisakah aku menikmati mereka sedikit saja?" Tetapi Canis mengancam jika dia mengabaikannya.
dia akan membunuhnya saat itu juga. Mereka saling menatap satu sama lain seolah-olah siap untuk bertempur. Lucas menyebut kalau Chalice arogan dan dia sama sekali tidak menyukainya. Dia ingin sekali menghabisinya sekarang juga. Namun dia segera sadar, dia tidak sebodoh itu sampai mau bertarung di dalam spirit zone seseorang. Dia mengatakan akan melakukannya begitu ada kesempatan. Dia kemudian melepaskan tangannya dari Ame. Dia mengatakan bahwa dia menunggu dibayar dulu untuk melakukannya. Chalice hanya berbalik dan tidak mengatakan apapun. Sementara itu Chiron dan kawan-kawan melanjutkan pengawasan mereka dari atas. Ketiganya menyadari bahwa merekalah yang ada di balik semua ini. Ned mengusulkan untuk menghentikan mereka sekarang juga, tetapi Eruki melarangnya. Seperti biasa pola pikir Eruki jauh di atas mereka. Dia menilai mantra manipulasi seperti ini sangat sulit dilakukan, mengingat yang terpengaruh ada lebih dari 500 orang. Di antaranya ada banyak murid-murid cerdas dan berbakat. Juga ada Profesor Sienna yang merupakan mage tingkat 6. Itu berarti orang yang melakukan semua ini adalah seorang mage yang sangat kuat dan jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Untuk sementara Eruki mengusulkan agar mereka membuntuti saja dan akan beraksi ketika keadaan memburuk. Chiron terkejut dan mencatat bahwa kepala sekolah dan guru Ethela tidak ada di sana. Sementara narasi bergeser ke tempat di mana Ethela berada. Dia saat ini sedang melakukan meditasi. Terlihat pondok itu mulai bergetar dan dia membuka matanya. Dia bertanya apa yang terjadi. Dia melihat jumlah kejahatan yang terkumpul di suatu tempat. Dia semakin curiga saat menyadari belum ada yang menjemputnya, padahal ini sudah masuk jam belajar. Dia sampai pada titik kesimpulan dan sadar bahwa tidak ada seorang pun di sekolah itu. Dia bergegas melesat menuju Akademi Alpes menggunakan teleportasi. Tepat saat dia sampai, Ted muncul di dekatnya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Sembari terengah-engah, Ted mengatakan kalau kita diserang. Akademi ini telah diserang oleh orang yang sangat berbahaya. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah sihir hitam. Ethela sekarang menyadari tentang energi jahat yang dia rasakan tadi malam. Ted mengatakan seisi sekolah terkena efeknya dan bahkan para penjaga yang melindungi gerbang utama tidak berdaya. Ted memberitahunya bahwa orang di balik semua ini adalah Archan Biltor, seorang archmage yang telah membawa kehancuran pada dunia ini puluhan tahun silam. Ethela terkejut. Dia mengatakan kalau dia seorang archmage, berarti dia adalah seorang mage tingkat 3. Lalu dikatakan bahwa jika seorang mage menyentuh grade 3, mereka berhak menyandang gelar archmage. Karena grade seorang mage ditentukan oleh pencapaian dan ketenaran mereka. Menghabisi seorang monster rank A akan memberikan seorang mage 500 poin pencapaian, dan berhasil menemui sang raja melalui audiensi akan meningkatkan 100 poin ketenaran. Kemudian syarat bagi seseorang untuk naik dari grade 10 ke grade 9 adalah 1000 poin. Sementara poin yang dibutuhkan untuk mencapai grade 3 dari grade 4 adalah total yang mencapai angka 280 poin. Archan Biltor adalah sosok legendaris yang dengan memanfaatkan sihir hitamnya berhasil mencapai grade 3 bahkan sebelum abad ini selesai. Ethela bingung dan bertanya-tanya mengapa orang seperti itu membuat ulah di akademi. Ted merasa panik saat mendengarnya. Dia berpikir apa tidak masalah jika Ethela mengetahui kebenarannya. Beberapa tahun yang lalu Ethela menawarkan diri untuk mengajar di Akademi Alpes. Dia ingat saat melihat catatannya. Ethela adalah uskup dari Ordo Charcis. Dia berkata bahwa uskup adalah salah satu orang terkuat di ibu kota dan sekaligus seseorang yang ahli di bidang Spirit Zone Grade 6 berlisensi resmi. Waktu itu Alpes bertanya mengapa dia ingin mengajar di akademi ini. Dia mengatakan ingin mengikuti ajaran Uskup Jung, yaitu untuk menjadi garam dan cahaya. Dalam artian, dia ingin kehidupan yang bebas dan bahagia. Bagaimanapun, akademi lain hanya berfokus menghasilkan mage terkuat sebisa mungkin. Sementara di Akademi Alpes, memahami kebebasan para siswa, mengajari mereka cara bertanggung jawab atas kekuatan mereka. Dia menyatakan kalau dia mengagumi sosok Alpes Mire. Itulah mengapa dia ingin menjadi guru di akademi miliknya. Dalam hal ini Ted menjadi kagum padanya. Saat ini, dia memutuskan akan memberitahu semua kebenarannya. Mengatakan bahwa dia berharap Ethela bisa bersikap netral perihal apa yang akan dia sampaikan ini. Dia mengatakan bahwa Archan Biltor adalah mentor dari Alpes Mire. Setelah mendengarnya, Ethela terdiam sejenak. Kemudian dia menutup matanya untuk mengatur nafas. Setelah membuka matanya, dia akhirnya mengerti. Dengan nada marah dia berteriak,
mengatakan mereka yang menyakiti murid-muridnya adalah musuh baginya. Dia mendesak agar segera menyelamatkan murid-muridnya. Ted sangat senang dengan sikapnya. Ethela menggunakan sinestesia dan menilai bahwa murid-muridnya sedang pergi ke arah pegunungan. Saat melihat lebih jauh, dia sedikit terkejut. Dia mengatakan bahwa itu adalah jalan menuju jembatan yang tidak dapat diseberangi. Sebuah tempat yang dinamakan The Bridge That Cannot Be Crossed. Selain itu, dia melihat 3 orang yang memimpin jalan. Dan dia juga mengatakan bahwa ada 3 orang di belakang yang mengejar mereka. Karena penasaran, Ted bertanya apakah dia bisa melihat siapa mereka ini. Dia bilang dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya bisa melihat gender mereka. Ketika dia mempersempit pandangannya, dia terkejut dan menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Chiron. Mengetahuinya, Ted percaya bahwa kemampuan mereka cukup untuk menyelamatkan para sandera. Mereka bertiga kini memasuki hutan. Ned bertanya-tanya mengapa mereka membawa semua orang ke tempat ini. Eruki berspekulasi mereka mungkin berencana untuk membuat para siswa jatuh ke dalam jurang. Mendengarnya, Ned dibuat merinding. Dia bertanya mengapa mereka melakukan semua ini. Tetapi Eruki membantah asumsinya dengan mengatakan bahwa jika mereka melakukannya, itu hanya akan merugikan mereka karena mereka berguna sebagai sandera. Tetapi hanya ada satu alasan kenapa mereka mau melakukan ini, yaitu ketika mereka memiliki sandera. Ned memutuskan akan pergi mencari bantuan. Tetapi Chiron memintanya untuk mengamati dengan tepat siapa saja orang-orang yang tercuci otaknya ini. Dia melihat bahwa kepala sekolah, guru Ted, dan guru Ethela tidak ada di sana. Dia yakin di antara mereka pasti sudah ada yang menyadari situasi ini. Dan salah satu dari mereka pasti menyadari apa yang terjadi dan telah meminta bantuan. Tetapi dia mengatakan bahwa jika mereka sampai menyakiti para sandera sebelum bantuan tiba, maka mau tidak mau mereka yang harus maju untuk bertempur. Keduanya sedikit khawatir dengan keputusan yang Chiron katakan. Eruki bilang kalau terjadi perkelahian akan merugikan mereka karena jumlah mereka sedikit. Ned mengatakan bahwa pilihan yang paling tepat saat ini adalah dengan hanya mengamati mereka. Chiron mengatakan bahwa sepertinya para pelaku tidak berpikir untuk menyuruh para sandera melompat dari tebing. Dia menilai orang-orang itu sepertinya sedang menunggu seseorang. Lukas berbicara pada Canis. "Hei bocah, mengapa pemimpinmu belum datang juga?" Dia bertanya apakah mereka tidak tahu bahwa waktu merupakan kunci paling berharga untuk pekerjaan seperti ini. Dia menegaskan apakah mereka ingin cari mati. Canis mengatakan mereka tidak bisa bergerak sampai orang yang bernama Alpes Mire berhasil ditangkap. "Sebaiknya kau pikirkan saja kontrakmu," tegas Canis padanya. Arin bertanya padanya bahwa sudah lama sejak guru mereka pergi untuk memulihkan diri. Mengapa dia belum datang juga? Canis tidak tahu alasannya, karena ini sudah melewati waktu yang disepakati. Canis berpikir bahwa dia tidak meragukannya, tetapi sulit baginya untuk memahami gurunya ini. Padahal Biltor sudah menantikan momen ini sejak lama. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak kunjung datang. Lukas mulai berteriak kesal dan meminta mereka untuk setidaknya membiarkan untuk bersenang-senang. Canis berpikir mengapa Biltor memutuskan untuk membawa orang seperti itu. Dia menjadi sangat kesal sehingga mulai marah dan berbalik. "Dasar sampah, tutup mulutmu. Apa kau bilang? Apa kau ingin cari gara-gara denganku?" Lukas berteriak saat dia merasa direndahkan. Dia mengatakan untuk jangan berpikir dia orang yang lemah. Aura membunuhnya yang kuat terasa sangat nyata. Arin menyadari bahwa mata kematian yang terpancar darinya cukup membuktikan jika kekuatan Lukas tidak main-main. Dia menilai bahwa teknik mata itu hanya dimiliki setelah pengguna melakukan banyak tindak kejahatan. Canis mengatakan di tempat yang bernama Ladom, di mana itu adalah tempat dia dibesarkan. Banyak sampah seperti Lukas yang memanfaatkan orang lain seolah-olah mereka mainan. Dan sampah seperti Lukas sering dia temui di sana. Lukas terkikik. Dia mengatakan bahwa sekarang dia mengerti alasan dia tidak menyukainya sejak awal. Dia bertanya apakah Canis menganggap dia berbeda darinya. Apakah anak laki-laki itu menganggap Lukas sebagai sampah sedangkan dia orang mulia yang memiliki tujuan hidup? Dia mengatakan bahwa zombie-zombie ini telah kehilangan ingatannya, tetapi sistem syaraf dan tubuh fisik mereka masih bekerja. Mereka tidak bisa makan, minum, atau bahkan tidur. Itu semua perlahan-lahan akan membawa mereka pada kematian, meskipun tidak membuat mereka melompat ke dalam jurang. Dia kemudian mencengkram leher Sienna, hanya untuk menunjukkan bahwa sejak awal, Canis dan Biltor sudah berencana untuk membunuh mereka semua. Saat Lukas mulai meremas leher Sienna,
Janice berteriak mengatakan bahwa tujuan mereka bukan untuk itu. Mereka tidak lebih hanya untuk dijadikan sandera. Tetapi Lucas mengatakan bahwa karena itulah dia ingin mengurangi jumlah mereka. Dan begitu pekerjaan ini selesai, mereka semua akan menjadi sampah yang sama, yaitu seorang pembunuh. Dia saat ini siap untuk menjatuhkan Sienna ke dasar jurang, sehingga Arin terlihat begitu cemas. Janice bertanya apakah dia berani melawan perintahnya. Lucas melihat ke wajah Sienna dan mengatakan agak sayang jika harus membunuh gadis ini. Tapi sebelum dia melanjutkan bicaranya, tiba-tiba zona spiritual muncul di bawah kakinya, menciptakan ledakan hebat di bawah kakinya sehingga menghancurkan area sekitar. Dan ternyata itu adalah ulah Eruki. Rupanya mereka memilih untuk turun tangan ketika melihat guru kesayangannya dalam bahaya. Eruki berencana meledakkan salah satu kaki Lucas, tetapi menilai bahwa serangannya meleset. Ned marah. Dia tak menyangka mereka benar-benar akan menurunkan semuanya dari tebing. Terlihat Lucas yang berhasil menghindar dari serangan Eruki yang hanya menggores sepatunya. Dia bertanya, siapa kalian ini? Tetapi tepat pada saat itu cahaya muncul di langit. Dia menoleh dengan terkejut. Chiron mendarat tepat di depan teman-temannya dengan membawa Sienna kembali. Dia datang dengan sangat marah. Dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Kemudian Janice bertanya, siapa kau? Kenapa kalian bisa lolos dari sihir pengendali pikiran? Chiron hanya mengabaikannya dan mereka saling menatap satu sama lain seperti siap untuk bertarung. Sementara di tempat lain Biltor keluar dari sarangnya setelah berhasil memulihkan tenaganya. Di depannya sosok Ethel Rumi tengah menghadang dan siap untuk melawannya. Biltor bertanya apakah dia datang sendirian. Namun sebelum itu narasi mundur pada saat Ted mengatakan bahwa ketiga anak itu adalah murid jenius. Mereka pasti akan bisa mengulur waktu untuk mereka. Ethel menyetujuinya. Dia bertanya, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Ted mengatakan bahwa dia akan mencari kepala sekolah karena saat ini mereka membutuhkannya untuk mengatasi situasi ini. Ethela memahami perannya sendiri yang sudah dia putuskan. Dia sekarang muncul di depan Biltor, mengingat Ted meminta untuk mencarinya. Biltor bertanya apakah dia seorang biarawati. Dia dengan sopan mengatakan bahwa namanya adalah Ethela, seorang uskup dari Ordo Charcis. Dia mengatakan bahwa ini adalah suatu kehormatan bisa bertemu sang legenda secara langsung. Biltor terkejut mendengar kenyataan bahwa dia adalah seorang uskup, karena semua uskup yang dia temui mereka semua sudah tua. Fakta bahwa Ethela bisa menembus Abyss Nova dan berdiri di hadapannya. Biltor bisa mengetahuinya kalau Ethela adalah orang jenius yang telah melampaui tingkatan sulit sehingga mencapai rank Sage di usia mudanya. Dia menganggap kalau dunia ini seperti yang dia harapkan. Kemudian Biltor bertanya, di mana Alpes Mire? Ethela mengatakan tidak ada gunanya mengulur waktu dengan berbicara, karena dia sudah menggunakan banyak sihir kemarin. Dia seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan lagi saat ini. Dia mempertanyakan apa yang dia bicarakan. Ethela mengatakan bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu malam tiba. Ethela memberinya pilihan bahwa jika dia menghilangkan sihir yang mengikat para sandera, dia akan menyiapkan sebuah pertemuan di mana Biltor dapat bertatap muka dengan Alpes Mire. Biltor kemudian mulai tertawa setengah gila. Dia bertanya apakah dia pikir dirinya sedang mengulur waktu. Sembari terus tertawa, dia mulai melepaskan sihir kegelapannya yang seketika menutup di sekitar Ethela. Dia bilang Ethela sangat bodoh. Semua yang dia lakukan hanyalah sia-sia. Dan sekarang, bersiaplah untuk mati. Dalam hal ini Biltor berhasil menutupinya dengan akar raksasa. Sementara pertarungan epik ini sedang berlangsung. Di tempat lain Lucas mulai bertanya pada Janice apakah ini yang kau sebut rencana. Kau mengabaikan semua ucapanku. Dan sekarang ada 3 saksi mata yang muncul. Dia mengejek dengan mengatakan bahwa jika Janice membayarnya lebih banyak, dia bisa bertarung untuk menjaga mereka. Janice mulai menjadi semakin marah saat Arin menawarkan diri untuk bertarung. Janice menolak dengan mengatakan dia akan menanganinya sendiri, sementara Arin diminta untuk mengendalikan para sandera. Dengan pedenya Janice mengatakan bahwa dia sendiri sudah cukup untuk melawan mereka. Lucas setuju dengan membiarkan dia melakukan semuanya sendirian. Sembari duduk manis dia bergumam, dasar bocah amatiran. Lucas berharap akan menggunakan kesempatan untuk membunuhnya saat dia bertarung. Dalam hal ini Janice menanyakan bagaimana mereka bisa lolos dari kendali pikiran. Ned tertawa namun sedikit gugup. Menghindar katamu? Magic hitam rendahan seperti ini bisa kami patahkan dengan mudah. Tetapi Janice mengatakan bahwa itu konyol, karena jika itu mungkin,
Mereka tidak mungkin akan berdiri di sini dengan kondisi seperti itu. Dia bilang dia tidak punya banyak waktu. Mereka semua harus mati sekarang juga. Dia memanggil gelombang sihir besar pada mereka. Eruki mengatakan bahwa nafsu membunuhnya sangat luar biasa. Melihat ini, Chiron memanggil Ned untuk menjaga guru Sienna. Dia mengatakan kalau soal sihir kegelapan, dia memiliki banyak keuntungan karena sihirnya adalah tipe cahaya. Jadi dia memutuskan akan bertarung melawannya. Sementara mereka diminta untuk melawan pria besar itu. Ned bertanya, apakah kau benar-benar akan bertarung sendirian? Bertanya, bukankah lebih bagus untuk bertarung bersama-sama? Ned berpikir begitu karena dia merasa kalau Lucas tidak akan terlibat dalam pertempuran. Tetapi Chiron meminta mereka untuk jangan lengah terhadap pria itu. Bukankah dia baru saja melempar orang tak bersalah dari tebing? Selain itu, Chiron menilai dan memberitahu mereka kalau orang itu sangat kuat. Lucas sangat kesal karena Chiron mampu menyadarinya dengan cepat. Eruki membenarkan ucapannya. Dan saat dia melihat Chiron yang berdiri di sana, dia berpikir, biasanya dia sangat polos. Tetapi kalau untuk urusan hidup dan mati, dia seperti orang yang sangat berbeda. Keduanya mulai berjalan saat zona spiritual mereka aktif. Saat dia bertatap muka dengan Chanis, dia bertanya-tanya dengan apa yang dilihatnya. Mengatakan bahwa tatapannya sangat kosong, sehingga membuatnya merinding. Chiron tidak bisa membaca emosinya. Saat Chanis menyerang dengan sihir gelapnya, Chiron mengaktifkan meriam Photon dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Tetapi apa yang terjadi? Serangan itu tidak berpengaruh. Bayangan itu terus mendekat ke arahnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mundur untuk menciptakan jarak. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, dia mencoba untuk menyerang sekali lagi dengan membagi cahayanya. Namun Chanis melindungi dirinya dengan mudah. Ned bertanya apa yang terjadi padahal dia terkena cahaya tersebut, tetapi mampu menjaga bayangannya. Chiron berpikir bahwa hukum alam sampai bisa dibelokkan. Berarti kesenjangan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Di sana Chanis bertanya, dengan kemampuan remeh begitu, apa kau yakin akan mengalahkanku? Chiron mulai paham situasinya. Dia memutuskan untuk sekali lagi menyerangnya dengan cara yang berbeda. Memanggil kekuatan yang lebih besar di tangannya sehingga membuat Chanis terkejut. Chiron meluncurkan serangan jauh lebih besar dari sebelumnya. Saat serangan datang menghampirinya, Chanis mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Dia segera mengambil keputusan untuk membuat bayangan lebih tebal. Tetapi ketika dia akan melakukan itu, serangan Chiron lebih dulu menghantam tubuhnya. Dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Arin berteriak saat Chanis terpental jauh, menyadari bahwa cahaya berhasil mengenai dirinya. Sementara Lucas dibuat merinding. Dia mengatakan, apa-apaan bocah ini? Siapa dia sebenarnya? Sementara di tempat lain, Ethela masih terperangkap. Dalam domain itu, Biltor mengatakan kepadanya bahwa dia sangat bodoh. Semuanya hanya sia-sia saja sehingga dia menyuruhnya untuk mati. Gadis itu menyadari bahwa keadaan saat ini benar-benar gelap. Tetapi ketika dia menggunakan sinestesia, dia dapat melihat sesuatu yang datang padanya. Dia melesat begitu cepat menggunakan teleportasi sembari menghindari semua serangan yang datang. Saat terus menghindari serangan itu, Biltor berpikir kalau ternyata gadis itu mengesankan. Tetapi mengatakan bahwa bayangan akan selalu muncul darinya sehingga kaki gadis itu terjepit. Beberapa di antaranya muncul dan siap meninjunya. Dia berpikir jika dia menggunakan teleportasi dalam situasi ini, maka kakinya akan hancur. Berarti, dalam hal ini dia akan menggunakan gerakan instan yang hanya dilakukan oleh tubuh bagian atasnya berulang kali. Dengan cara itu dia bisa menghindari semua pukulan tadi, memberikan tekanan besar pada kakinya untuk menghilangkan bayangan yang menahan. Setelah itu dia mendarat jatuh di tanah dengan tekanan yang sangat besar. Melihatnya, Biltor berpikir bahwa inilah yang dia harapkan darinya. Seorang uskup Ordo Charcis memang hebat. Seandainya dia tidak berperan sebagai guru di sekolah kecil itu, maka bisa saja kau mengukir namamu dalam buku sejarah. Tetapi Alpes memilih untuk menutup mulutnya. Dia mengatakan kalau Alpes sudah memanfaatkan bakat dan kemampuan Ethela yang luar biasa demi kepentingan pribadinya. Mendengarnya, Ethela mulai bingung. Pandangan matanya terdistorsi terhadap Alpes. Tetapi dia segera sadar dan mencoba menenangkan pikirannya. Dia berteriak kesal. Apa yang kau inginkan? Saat dia berteriak, Biltor menggunakan kesempatan untuk memukulnya dari samping.
membuang gadis itu terbang ke udara sehingga darah keluar dari mulutnya. Saat di udara, Biltor kembali akan menghujaninya dengan serentetan pukulan. Dia muncul dengan kacamata yang rusak. Hal terakhir yang dilihatnya adalah serangan itu datang dan akan segera menghantamnya. Pada saat yang sama di gedung tempat Alphys berada, Ted berlari sembari memanggil-manggil namanya. Guru! Guru! Ted yakin kalau dia ada di sini. Dia pernah mendengar kalau gurunya itu membuat sebuah ruang rahasia di kantornya. Tapi di mana? Ted dengan panik mulai mencari ruangan tersebut. Saat mencari, dia menemukan buku yang berjudul Aku Melihat Kegelapan. Berpikir itu pastilah tempatnya. Saat buku itu disentuh, sebuah jalan terbuka menuju sebuah ruangan. Saat berada di sana, dia menyimpan lampu minyak pada sebuah meja. Kemudian sesuatu menarik perhatiannya saat berjalan. Itu merupakan lukisan seorang wanita cantik yang duduk dengan anggun. Saat Ted mencatat bahwa dia seperti mengingatnya dan akan menyebutkan namanya, seseorang malah memanggilnya. Siapa di sana? Ted berbalik dan melihat bahwa itu adalah gurunya. Guru, syukurlah kau baik-baik saja. Alphys terkejut saat dia memanggilnya guru. Sepertinya kau kenal dekat denganku. Dalam hal ini Ted menyadari bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Tetapi dia merasa aneh. Tidak seperti yang lainnya. Rupanya Alphys belum sepenuhnya kehilangan ingatan. Sang master mulai bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar kehilangan ingatan. Dia mengatakan, ini berarti aku tidak berkelana ke masa depan. Dia mulai panik ketika dia menyadari hal itu. Dia tidak ridho dunia akhirat kalau dia benar-benar setua ini. Kemana perginya wajah tampanku yang masih muda dan energik itu? Energik? Ted sekarang sadar bahwa dia kehilangan ingatan dalam 40 tahun terakhir. Dia gemetar karena menyadari bahwa saat ini orang yang ada di depannya adalah si Alphys muda yang sombong. Dalam hal ini, Alphys membuat pose yang sangat arogan. Dia menunjuk dan bertanya, "Hei kau, jelaskan padaku apa yang terjadi denganku." Saat Ted dengan tegang mengatakan kalau dia terkena sihir hitam dan kehilangan ingatan. Kemudian semua murid dan guru sekarang sedang dalam... Tidak, bukan itu maksudku. Sudah capek-capek menjelaskan dengan memaksakan diri, Alphys malah menyelanya dengan berkata, "Apa pekerjaanku?" Ted semakin panik. Dia mengatakan kalau Alphys adalah seorang kepala sekolah dari salah satu dari 5 akademi berprestasi di kerajaan, yaitu Akademi Alphys. Bohohohoho, aku adalah seorang guru? Bohohohoho, dan aku dihormati? Aku? Bohohohoho. Dia terus saja tertawa sembari beranjak dari duduknya. Dia kemudian memegang kerah Ted dan semakin dekat dengannya. Durjana, berapa levelku sekarang? Kau adalah grade 4. Apa? Cuma grade 4? Teriaknya dengan mata yang bersinar. Dia marah. Semua buku dia acak-acak. Dia tak terima dengan level keceret seperti itu. Dia berpikir, mengapa tidak grade 1? Sementara dia yang dicap sebagai jenius terbaik di benua ini hanya menyandang level 4. Usiaku hampir 60 tahun dan sudah bau tanah. Dan hanya menjadi kepala sekolah. Dia belum puas, dan saat akan mengacak-ngacak lagi rak buku yang tersisa, dia mendongak ke atas dan berkata, "Dasar bodoh, mengapa seseorang menggantungkan lukisan seorang wanita di ruanganku begini?" Dia berbalik dan memberitahu Ted bahwa jika benar dia muridnya, harusnya dia tahu cara menggunakan Photonize. Dia meminta Ted mengembalikan ingatannya melalui itu. Dia sangat kesal pada dirinya sendiri sehingga ingin tahu apa saja yang dia lakukan selama 40 tahun. Guru, Ted berkaca-kaca karena menahan air matanya. Dia merasa khawatir dan bertanya, "Apa kau tak bisa melihat ingatanmu, guru?" Melihat kenyataan bahwa gurunya sudah tidak bisa lagi melihat ingatannya sendiri. Dalam hal ini Alphys ragu. Dia mengatakan bahwa jika Ted benar-benar muridnya, akan kudepak kau dari sini. Aku tidak butuh murid magang yang lemah sepertimu. Kau pikir Alphys yang agung ini akan merasa hancur atas apa yang terjadi di masa lalu? Ted mulai gemetar dan hanya menerima permintaan tuannya. Dia bertanya-tanya tentang masa lalunya. Fakta bahwa seseorang menjalani kehidupan untuk kedua kalinya. Apakah kepribadian mereka akan sama dengan kehidupan pertamanya? Sebelum itu dia mengatakan bahwa dia takut.
gurunya tidak akan pernah kembali seperti sedia kala, karena dia tidak bisa mempercayai gurunya yang sekarang. Dia sudah memutuskan akan menghilangkan kegelapan yang menyelimuti ingatannya dengan Photon Magic. Dan setelah itu semua tergantung pada Alphys sendiri. Alphys kemudian bertanya, apakah kau mengkhawatirkanku? Pikirkan saja nasibmu sendiri, dasar bodoh. Ted berpikir bahwa 40 tahun terakhir merupakan masa-masa terkelam dalam kehidupan gurunya. Dia kembali ke masa lalu dan mengingat semuanya. Pada kesempatan itu dia dikelilingi oleh banyak wanita dan dia meminta mereka untuk tidak terlalu khawatir karena malam itu tidak akan pernah berakhir. Sementara Janice mengingat masa lalunya, berpikir jika dia harus menjelaskan tempat di mana seseorang akan kehilangan nyawanya kapan saja, maka tempat itu dinamakan sebagai medan perang, yang dia artikan sebagai pengalaman di sepanjang hidupnya. Mereka harus melakukan segalanya demi bertahan hidup, meskipun harus menghunus pedang mereka. Jadi, dia sangat percaya semua hal yang Biltor katakan, bahwa orang yang bersekolah untuk mendapatkan pekerjaan bagus tidak akan pernah menang melawan mereka. Terlihat Chiron yang berdiri setelah melancarkan serangannya, sementara Janice terbaring di tengah hutan dengan rasa takut yang luar biasa. Dia bersyukur karena berhasil mengaktifkan Venom dengan menggunakan instingnya. Jika terlambat 0,5 detik saja, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Bayangannya berbicara. Dia mengatakan kalau itu akan sangat berbahaya setelah menilai kekuatan dari serangan Chiron. Dia bertanya apa yang baru saja menyerangnya. Bayangan itu menjawab kalau itu adalah massa. Cahaya yang bermuatan massa berhasil menghantam perutnya. Sembari menahan rasa sakit, Janice merasa tak percaya. Mana mungkin cahaya memiliki massa? Bayangan itu mengatakan bahwa hal tersebut mungkin terjadi jika ada media yang dapat bertukar energi. Janice menganggap bahwa itu konyol. Dia belum pernah mendengar rumus fisika semacam itu sebelumnya. Secara mengejutkan, bayangan itu sadar dan memberitahu Janice bahwa Chiron sepertinya mendengar semua percakapan mereka, yang membuat Janice merasa khawatir. Bayangan itu meminta maaf karena semua yang dia katakan adalah fakta. Saat Janice mulai bersiap untuk bertarung kembali, bayangan itu memintanya untuk tetap hati-hati karena Chiron kuat dan spesial. Dia menganggap kalau kemampuan Chiron sangat unik untuk ukuran murid akademi. Janice bertanya, apakah dia bisa mengalahkannya? Bayangan itu terkikik dan menjawab, tentu saja selama mereka melakukannya bersama-sama. Sembari berjalan, Janice mulai berubah ke mode Venom dan akan membalas Chiron yang sudah membuatnya terpojok. Haha, keren sekali nampaknya cuy. Gimana menurut kalian? Mimin tidak mau tahu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan tinggalkan like-nya jika ingin ceritanya dilanjutkan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir dan bye-bye.